Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita masuk ke dalam bab yang baru, bab Yohanes bab 4 dari ayat 1 hingga ke 9 dengan tajuknya Bahaya Prasangka. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Yesus meninggalkan Yudea untuk kembali ke Galilea. Dan ia mengambil jalan yang melintasi daerah Samaria. Nah, biasanya orang-orang Yahudi tidak akan mengambil jalan ini karena mereka mempunyai prasangka terhadap orang-orang Samaria yang mereka anggap suku campuran. Nah, untuk pengetahuan, orang-orang Samaria adalah suku campuran antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang asing. Dan orang-orang Yahudi membenci perkawinan campur. Tetapi ayat 4 mengatakan Yesus harus melintasi daerah Samaria. Ini bermaksud Yesus menetapkan untuk mengikut jalan ini. Karena ia adalah kehendak Tuhan untuk memenuhi suatu rencana yang sangat penting. Di sinilah Yesus telah bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Jadi soalan di sini, apakah sifat-sifat kemanusiaan Yesus yang Anda dapat lihat dalam petikan ini? Dan soalan yang kedua, apa yang Yesus minta dari perempuan Samaria dan kenapakah permintaan Yesus aneh bagi perempuan itu? Apa yang kita dapat belajar dari Yesus tentang penginjilan dan perasaan prasangka? Jadi kita lihat soalan yang pertama, apakah sifat-sifat kemanusiaan Yesus yang dapat kita lihat dalam petikan ini? Yang pertamanya dari ayat yang ke-6, Yesus sangat letih. Nah, Yohanes mencatat waktunya kira-kira pukul 12. Nah, sudah pastinya Yesus telah berjalan jauh di bawah kepanasan matahari yang terik. Ya, maka dicatatkan dalam ayat ini Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur. Yesus tidak mau melanjutkan perjalanannya dan harus rehat. Ya, sementara murid-muridnya pergi mencari makanan. Nah, yang kedua, ayat yang ketujuh, Yesus haus. Apabila Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, ia meminta minuman dari perempuan itu. Yesus berkata, "Berilah aku minum." Ketiga, dalam ayat yang ke-8, Yesus perlu makan. Nah, murid-muridnya pergi membeli makanan, sementara Yesus berehat di tepi perigi.
Nah, dari sini kita jelas dapat melihat kemanusiaan Yesus. Ya, Yesus adalah Tuhan. Sifat ketuhanan Yesus itu tidak akan berubah. Tidak akan berubah ketuhanan Yesus. Nah, kita harus ingat Yohanes 1 ayat yang pertama dan 14. Firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia yang diam di antara kita. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus juga adalah manusia. Yesus hidup sebagai manusia sepenuhnya dan mengalami apa yang dialami oleh seorang manusia biasa. Nah, saudara, kemanusiaan Yesus itu sangat penting. Hanya sebagai manusia, Yesus dapat mati, yaitu menjadi korban bagi menebus manusia dari dosa. Dan oleh karena Yesus juga adalah Tuhan, maka pengorbanannya adalah sempurna. Karena Yesus adalah sempurna. Dengan itu, Yesus dapat menyempurnakan keselamatan manusia melalui kedua-dua sifat ketuhanan dan kemanusiaannya. Ya, poin ini sangat penting ya. Jadi kita masuk ke dalam ayat yang soalan yang kedua. Apa yang Yesus minta dari perempuan Samaria dan kenapakah permintaan Yesus aneh bagi perempuan itu? Apa yang kita dapat belajar dari Yesus tentang penginjilan dan perasaan prasangka? Nah, Yesus meminta air minuman dari perempuan Samaria. Dan perempuan Samaria itu menganggap permintaan Yesus aneh. Ya, karena Yesus adalah seorang Yahudi dan dia orang Samaria. Dan biasanya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena mempunyai prasangka yang kuat terhadap orang-orang Samaria. Orang Yahudi menganggap menajiskan sekiranya bergaul dengan orang Samaria. Ya, begitu kuat prasangka itu. Tapi bagi Yesus, pertemuan dengan perempuan Samaria adalah satu kesempatan untuk memberitakan kebenaran. Supaya perempuan Samaria itu dapat mengenal Tuhan dan Yesus sebagai Mesias. Nanti dalam ayat-ayat yang seterusnya, yaitu edisi yang seterusnya, Yesus yang akan menawarkan air hidup kepada perempuan Samaria itu ya. Air hidup, yaitu mata air yang akan memberikan hidup kekal. Dan perempuan Samaria itu dapat diselamatkan. Dan bukan saja perempuan Samaria itu, tetapi ramai orang lagi di kota Samaria akan diselamatkan oleh karena perempuan Samaria itu kembali ke kota dan bersaksi tentang pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, sekiranya Yesus memiliki prasangka, perasaan benci, berat sebelah atau pilih kasih, ya saudara, sekiranya Yesus tidak mau melintasi daerah Samaria itu dan hanya karena prasangkanya, maka perempuan Samaria itu tidak akan dapat percaya dan diselamatkan. Tetapi karena Yesus telah menyampaikan kebenaran kepada perempuan Samaria itu, maka bukan saja dia percaya, dia juga telah memainkan peranan yang penting ya dalam membawa ramai orang Samaria untuk percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara, perasaan prasangka dan pandangan yang negatif, yang tidak baik terhadap seseorang atau sesuatu suku atau bangsa akan menghambat penginjilan dan pemberitaan kebenaran. Ya, kita harus mengetepikan perasaan dan pandangan ini jikalau kita mau menjadi saksi yang baik bagi Yesus. Yesus mati bukan saja untuk umat yang terpilih, tetapi Yesus mati untuk seluruh umat
manusia. Haleluya. Saudara, ini kesaksian saya. Saya dulu ada prasangka terhadap suku dan kaum lain yang bukan dari kaum saya sendiri. Ya, saya rasa diri saya lebih superior. Ya, satu lagi prasangka saya tidak suka bahasa Melayu ini ya, atau BM, singkatnya BM ya. Dan saya terpaksa belajar BM hanya untuk lulus peperiksaan tingkatan 5. Ya, supaya kalau saya dapat kredit, ya saya boleh melanjutkan pelajaran ke college atau university tempatan sebab perlu kredit kan. Ya, jadi selepas saya habis sekolah menengah, saya memberitahu diri saya tak mau sentuh bahasa itu lagi. Jadi saya mulai ketepikan BM, bahasa Melayu. Apalagi apabila saya belajar di university dan sampailah saya bekerja, semuanya pakai bahasa Inggris sahaja. Nah, sehinggalah apabila dalam hati saya terasa terpanggil dan terbeban untuk terlibat dalam pelayanan misi. Saya mau kongsikan kasih Allah. Dan saya mulai melawat gereja-gereja kampung orang asli. Tapi apabila saya ingin melayan mereka, saya menghadapi suatu halangan. Yaitu halangan bahasa. Saya tidak dapat mendekati mereka. Tidak dapat menyampaikan kebenaran karena sudah tak fase BM. Ya, BM sudah karat. Dan dari situ saya rasa sakit hati. Saya tidak dapat melayan secara efektif karena kelemahan dalam bahasa saya. Jadi dari situ saya mulai berdoa kepada Tuhan. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, sekiranya Engkau memberikan saya anugerah ini untuk dapat bertutur semula dalam bahasa Melayu, saya akan menggunakannya untuk kemuliaan Anda. Itulah doa saya. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya. Nah, pendek ceritanya, saya boleh bercakap bahasa Melayu sekarang dan menggunakannya khas untuk pelayanan. Haleluya. Ya saudara, bayangkan sekiranya saya masih simpan prasangka, masih ada perasaan benci atau rasa tidak senang hati, rasa superior. Saya rasa saya tidak akan dapat menjadi berkat yang lebih besar. Saya tidak akan dapat melayan suku-suku bangsa ya seperti mana yang saya lakukan sekarang. Tapi Tuhan yang baik, Tuhan telah mengubah hati saya, yaitu pada saat saya mau mematikan segala prasangka, segala kebencian, Tuhan tolong saya. Dan Tuhan telah membuat suatu operation ya, suatu membuat pembedahan dalam hati saya, menolong saya untuk berubah. Dan hanya Tuhan yang dapat lakukan itu, ya. Dan Tuhan telah melakukan jauh lebih besar daripada apa yang telah saya doa dan pikirkan. Semuanya ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saudara, terima kasih juga. Terima kasih kepada Anda semua yang sudi menerima pelayanan saya. Walaupun saya bukan dari suku Anda, terutamanya dari suku-suku asal. Ya, saya orang asing. Tapi terima kasih karena sudi menerima saya dan menerima pelayanan ini. Haleluya, terima kasih. Jadi saudara, mari kita belajar dari Yesus. Yesus menerima semua orang. Karena Yesus mengasihi semua orang. Termasuk musuh-musuhnya sendiri. Termasuk Yudas yang mengkhianatinya. Yesus tetap merendahkan diri dan membasuh kaki Yudas. Dan walaupun Yesus itu dianiayai, dikhianati, disindir, dan diseksa sehingga disalibkan di atas kayu salib. Yesus memohon kepada Allah Bapa dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Saudara, kasih Yesus bukan saja telah mengubah hati saya, tetapi juga ramai orang. Ya, terutamanya Paulus. Paulus seorang bekas teroris menjadi hamba Allah yang begitu luar biasa. Dan Paulus dapat berkata dalam Efesus 4:31 dan 32 ayat ini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, buangkan semua itu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itulah dia, saudara, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus. Yesus itu adalah teladan, teladan seperti mana Yesus mengampuni kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang teragung, yang termulia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami belajar apa itu kasih yang benar. Kasih yang bebas dari segala kebencian, segala kemarahan, prasangka, perselisihan. Kasih yang saling mengampuni seperti mana Yesus mengampuni. Ya Bapak, sekiranya ada di antara kami yang masih bergumul dalam hati karena masih menyimpan kebencian, marah, dendam, prasangka, dan tak mau mengampunkan. Tuhan, Engkau tolonglah kami untuk membuka hati kami. Kami mau membuangkan atau mematikan segala perasaan yang jahat itu, yang mengikat kami dalam kepahitan hidup. Itu adalah satu kutukan. Tuhan, ya, kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau mengampuni seperti mana Yesus mengampuni. Kami mau mengasihi seperti mana Yesus mengasihi. Kami percaya, ya Tuhan, Engkau dapat membuat perubahan dalam hidup kami. Membuat pembedahan dalaman dalam hati kami. Dan supaya melalui pembedahan dari dalaman, kami dapat bangkit semula. Kami dapat bersinar semula, menjadi berkat yang lebih besar bagi suku-suku bangsa kami, menjadi terang dan garam dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.